Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reni Valentino dari kelas C D3 Manajemen Informatika. Nah, video ini bertujuan untuk pengisian tugas evaluasi tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini Reni bakal sharing nih pada teman-teman semua mengenai OSI layer, Open System Interconnection. Jadi langsung aja kita mulai. Teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu OSI layer? Nah, OSI layer itu dia merupakan salah satu perkembangan teknologi yang mampu membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien. Contohnya apa? Contoh sederhananya yaitu kita kronologikan sebagai pengiriman sebuah pesan melalui email. Oke? Nah, lalu OSI layer itu sendiri dia merupakan sistem yang berperan dalam pengiriman tersebut. Jadi pesan yang dikirim oleh A melalui perangkatnya akan sampai diterima oleh B nih, di dalam perangkatnya itu sendiri. Lalu definisinya seperti apa? Nah, dalam jaringan komputer tahun ke tahun tentunya mengalami banyak sekali perkembangan sehingga setiap user di seluruh penjuru dunia dapat melakukan komunikasi dengan cepat dan juga optimal. Nah, saat ini sudah ada standarisasi khusus yang mengatur penggunaan jaringan komputer, yaitu apa? Sesuai dengan namanya, yaitu OSI layer. Pada tahun 1970 terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa dan ini tuh bernama ISO ataupun International Organization for Standardization. Nah, mereka itu mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan yang bernama OSI Reference Model for Open Networking ataupun model jaringan OSI terbuka, model jaringan terbuka OSI. Nah, yang dimana model itu terdiri dari 7 layer beserta fungsinya masing-masing. Oke. Dan lalu kepanjangan dari OSI layer itu sendiri merupakan Open System Interconnection. Nah, yang memiliki arti sebuah model referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual nih teman-teman. Nah, namun sekarang sudah berkembang tentunya dan juga menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi komputer nih. Lalu apa sih tujuan dibuatnya OSI layer itu? Nah, tujuannya itu dia sebagai rujukan agar produk ataupun software yang dibuat dapat bersifat intervolate. Nah, jadi ini tuh berarti user dapat bekerja sama ya dengan produk ataupun sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Oke, itu tujuannya. Kita masuk ke fungsi OSI layer. OSI layer itu dalam perjalanannya para produsen komputer dan para developer jaringan tentunya developer jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer dengan baku karena tidak semua proses OSI layer dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun konsepnya juga ini tuh tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena model prosedur ini tuh masih banyak digunakan terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan nih teman-teman. Sehingga akan dapat segera diatasinya dan juga dapat komunikasi kembali dengan normal. Nah, OSI layer sendiri itu bekerja melalui 7 lapisan yang berurutan. Oke. Lalu apa sih urutannya? Nih, aku bakal kasih tahu. Oke. Dan fungsi dan poin dari fungsi OSI layer itu dia memudahkan proses pencarian titik awal pada sebuah permasalahan, oke? Sehingga dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah pada jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan dapat diatasi dengan lebih mudah. Itu fungsi dari OSI layer sendiri. Kita masuk ke 7 lapisan OSI layer. Apa sih OSI layer itu? Tadi definisinya udah aku. Lalu berapa lapisan dalam OSI layer? Langsung kita masuk dalam 7 lapisan OSI layer. A few moments later. Pada lapisan ketujuh itu ada apa? Lapisan ketujuh itu ada application layer. Application layer ini dia itu merupakan pusat terjadinya suatu interaksi nih antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan.
Nah, lapisan ini menjadi layer yang paling atas dalam model OSI layer. Contohnya, beberapa protokol yang ada di dalam layar aplikasi itu ada diantaranya ada HTTP, lalu ada FTP, SMTP, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke lapisan ke-6, itu ada presentation layer. Nah, layer presentation layer ini, lapisan presentation layer ini itu berfungsi sebagai tempat untuk mengidentifikasikan sintak yang dipakai suatu host jaringan komputer untuk berkomunikasi. Nah, layer ini tuh perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer application. Dan pada layer presentation ini data akan terenkripsi otomatis melalui sistem. Dan juga contoh protokolnya yang ada pada layer ini yaitu ada MIME, TLS, SSL, dan juga yang lainnya. Lalu kita masuk ke layer yang kelima, itu ada session layer. Nah, session layer ini tuh berfungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer nih. Dan contoh protokolnya itu ada NFS, RTP, SMB, dan juga yang lainnya. Lalu kita masuk ke lapisan yang keempat nih teman-teman. Itu ada transport layer. Kenapa sih disebut transport layer? Kenapa ya? Karena lapisan itu memiliki peran untuk menyalurkan bit. Nih, ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu yang pertama, memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data melalui transmisi data, mulai dari session sampai ke network layer. Lalu setiap paket yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini, oke? Sehingga mudah untuk menyusun ulang. Dan juga melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang, teman-teman. Jadi dengan layer ini data bisa disalurkan dari server menuju pengguna tanpa adanya gangguan. Oke, next kita lanjut ke lapisan yang ketiga, itu ada network layer. Layer network pada OSI ini tuh bertugas untuk mendefinisikan alamat IP, mendefinisikan IP address, sehingga setiap komputer ini tuh dapat saling terkoneksi dalam suatu jaringan nih teman-teman. Fungsi lainnya merupakan sebagai proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Dan next kita masuk ke lapisan yang kedua, itu ada data link layer. Nah, fungsi utama dari data link layer ini tuh dia untuk memeriksa bila ada kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data. Oke, yang dimana kesalahan tersebut itu kemungkinan bisa terjadi pada di layer pertama nih. Dan juga layer ini tuh terjadi koreksi kesalahan, pengelamatan hardware pada MAC address, dan juga flow control nih. Dan next kita masuk pada lapisan yang pertama, itu ada physical layer. Nah, physical layer ini dia merupakan lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jadi jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan tentunya, dan juga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Dan jenis sinyalnya pun ini didukung dengan media fisik seperti kabel, infrared, cahaya biasa, maupun frekuensi radio, dan juga tegangan listrik nih. Nah, setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer yang kedua. Itu untuk penjelasan dari si 7 layer yang udah aku jelasin tadi, 7 layer open system interconnection. Penjelasan dari Randy udah baik belum nih? Semoga teman-teman semua bisa paham dengan apa yang Randy sharing nih mengenai open system interconnection. Dan juga mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang Randy sampaikan. Dan terima kasih teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.